Akibat hujan yang turun deras, proses evakuasi terpaksa harus dihentikan sementara. Untuk mengetahui informasi lebih jelas, kita sudah terhubung dengan Sisilia Sinabariba di Kampung Cijedil di Kecamatan Cugenang. Sisilia, apakah hujan deras ini menjadi kendala terbesar dalam proses evakuasi pada sore hari ini? Ya, Egan, hujan deras memang menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat dan juga kendala bagi tim evakuasi ataupun tim penyelamat yang bekerja di Kampung Cicades, Desa Cijedil, Cugenang pada hari ini dan juga pada hari kemarin. Karena hari ini merupakan hari kedua dari proses pencarian korban di kampung ini karena diketahui sampai saat ini ada 2 orang warga di Kampung Cicades ini yang merupakan ayah dan anak yang diduga masih tertimbun akibat dari material longsor. Hujan deras sudah terjadi sebenarnya sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat tadi, sehingga seluruh tim SAR gabungan yang bekerja melakukan pencarian di sektor ini ditarik mundur semuanya dan kemudian mendapatkan instruksi dari pihak Basarnas Pusat bahwa seluruh proses pencarian tidak hanya di titik ini saja, namun juga di titik 2 titik lainnya, baik itu di Desa Cijedil maupun di tempat warung Sate Sinta juga dihentikan seluruhnya. Dan saat ini memang hujan masih terus mengguyur tempat ini dan seluruh tim SAR gabungan sudah kembali ke posko masing-masing, tidak ada lagi tim SAR yang berada di sini dan keputusannya nanti proses pencarian akan kembali dilanjutkan besok. Untuk besok kemudian akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu untuk hari ini apa saja yang akan dievaluasi dan besok akan kembali dilakukan. Namun untuk pencarian hari ini, Ega dan juga pemirsa, dari 2 korban yang dinyatakan masih hilang dan diduga tertimbun material longsor, tim SAR gabungan masih belum dapat menemukan 2 orang korban tersebut. Karena tadi selain faktor utamanya adalah faktor cuaca, hujan deras yang mengguyur, bahkan siang tadi juga sempat beberapa kali dihentikan karena terjadi gerimis. Ada faktor lain yang juga menghambat serta menjadi kendala dari tim SAR gabungan yang ada di sini, yakni akses menuju ke lokasi. Egan, kami bisa menggambarkan dari sini untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi yang ada di lapangan. Di sebelah sana yang dapat terlihat di layar diambil oleh juru kamera Ridwan Bima bahwa itu adalah titik terakhir longsor. Namun titik awalnya ataupun proses pencariannya masih jauh lagi ke dalam, berjarak sekitar 300 meter. Gundukan coklat atau tanah coklat itu adalah titik akhirnya. Kami untuk menuju ke lokasi yang diduga titik terakhir korban tertimbun harus melalui jalur kecil dan melewati reruntuhan dari rumah warga akibat gempa. Nah, ini adalah reruntuhan jalur kecil yang harus kami lalui dengan berjalan kaki menuju ke lokasi. Sehingga melihat medan yang cukup sulit ini, tim SAR gabungan tadi dikomandoi oleh Basarnas harus menarik mundur semua tim yang ada di lapangan karena memang cukup berbahaya, Egan. Tidak hanya hujan yang dapat mengganggu kesehatan dari tim SAR gabungan, namun hujan ini juga dikhawatirkan dapat membawa material longsor dari atas dan dapat membahayakan tim SAR gabungan karena bisa saja membawa material longsor tersebut ke bawah. Karena diketahui juga di atas tersebut ada sumber mata air juga, sehingga keselamatan dari tim SAR gabungan menjadi hal yang utama. Egan. Ya, Sisilia, dengan kondisi medan yang seperti ini, lalu strategi untuk melakukan evakuasi seperti apa caranya? Apakah ada alat berat yang dilibatkan dalam hal ini? Egan, untuk alat berat di 2 hari pencarian dari korban ini memang masih belum bisa diturunkan. Hal ini karena dapat dilihat juga ada persawahan warga dan juga kebun warga yang masih dalam proses koordinasi dan juga masih dalam proses komunikasi dengan warga apakah memungkinkan untuk dilewati alat berat atau eskavator untuk menuju ke lokasi. Karena sampai saat ini di 2 hari proses pencarian ini, tim SAR gabungan masih menggunakan alat manual seperti sekop, kemudian cangkul, dan juga garpu besi. Namun ini memang menjadi faktor penghambat lainnya, Egan, karena diketahui kedalaman material longsor yang menimbun tempat ini, itu kedalamannya diprediksi mencapai 6 meter. Selain dalam, materialnya juga padat dan juga sudah mengeras, sehingga butuh kekuatan ekstra dari tim SAR gabungan yang ada di lokasi ini untuk menggali material longsor ini. Ditambah lagi dengan alat-alat yang sederhana, bahkan tadi ada beberapa alat yang patah, cangkul yang patah karena memang tidak kuat untuk menggali material longsor yang padat. Di sisi lain karena cakupan yang cukup luas, longsoran yang terjadi di sini luasannya juga besar,
tadi tim SAR gabungan juga ikut mengandalkan anjing pelacak K9 dari Sardog Indonesia. Tujuannya tentu untuk mempersempit area pencarian dan memang tadi sudah diketahui ada beberapa titik area pencarian yang difokuskan oleh tim SAR gabungan pada hari ini. Tentu kita berharap Egan besok proses pencarian dapat didukung oleh cuaca yang jauh lebih baik daripada hari ini karena seharusnya kalau cuaca mendukung proses pencarian dapat dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore atau sampai setidaknya suasana sudah mulai gelap. Namun karena hujan terjadi pada hari ini proses pencarian harus selesai 2 jam lebih awal pada jam 3 sore. Egan. Ya, Sisila, apakah sudah diketahui lokasi persis dari 2 korban yang masih dinyatakan hilang? Lalu apakah ada informasi sedang melakukan apa 2 korban ini ketika terjadinya gempa? Ya, Egan, untuk mengetahui lokasi pasti ini memang agak sulit. Namun tadi tim SAR gabungan sudah menurunkan ada 2 anjing pelacak atau K9 dari Sardog Indonesia untuk membantu mempersempit tadi area pencariannya. Namun di sisi lain, selain ada K9, juga ada warga sekitar yang mengetahui bagaimana medan, kemudian bagaimana topografi dari lokasi ini, juga turut membantu memberikan prediksi atau dugaan titik terakhir dari kedua korban ini. Salah satu tanda yang digunakan atau penandanya adalah saung, karena diketahui tempat terjadinya longsor ini merupakan saung, kemudian ada persawahan, ada juga kolam ikan, dan diduga 2 orang korban ini ketika kejadian itu tengah berada di saung karena pada saat itu siang hari, sehingga diprediksi ketika kejadian mereka hendak lari keluar dari saung dan kemudian itu menjadi salah satu patokan untuk menentukan titik terakhir dari 2 orang korban ini. Nah, selain itu juga Egan, sebenarnya kemarin tim Basarnas juga sudah menemukan ada 1 jaket milik dari korban yang merupakan milik dari anak korban dan sudah dikonfirmasi kepada keluarga bahwa memang itu adalah milik dari korban, sehingga titik dari penemuan jaket itu juga salah satu patokan bagi tim SAR gabungan untuk lebih dalam lagi menggali material longsor sehingga nantinya dapat segera menemukan 2 orang korban tersebut. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Sisilia Sinabariba langsung dari Desa Cicadas, Cianjur, Jawa Barat.